Kami pun mencoba untuk mendekati Assalamualaikum. sosok wanita berkebaya yang dapat kita panggil dengan sebutan Nyai itu. Tapi Fasya, sebenarnya tanah ini masih berkaitan dengan prasasti yang sampai saat ini masih dikenal dengan prasasti batu tulis. Di mana sebenarnya di belakang Fasya dan juga di belakang Frisly, di belakang sini ada sosok berkebaya. Itu berwarna merah. Jadi kebaya yang sangat panjang berwarna merah, kebayanya bahkan sampai turun ke tanah. Dan kebaya itu, sosok itu melihat ke arah sini, tapi dia hanya bercerita tentang hubungannya dengan prasasti batu tulis yang memang tidak jauh dari lokasi kita Iya, saat betul. ini. Tapi Kak Frisly, kalau memang ada hubungannya dengan prasasti batu tulis ya tempat ini, kenapa sosok wanita ini ada di sini Kak Frisly? Karena sebenarnya yang tadi aku bilang, adanya padepokan untuk berilmu bagi para perempuan pribumi yang memang pada saat itu untuk melawan antar kerajaan, Fasya. Karena sebenarnya jujur aja saat ini aku mendengar seperti ada alunan gamelan, ada sesuatu. Karena kan sebenarnya dari prasasti batu tulis itu sendiri, Nyai, Oke, teman-teman, sepertinya Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok yang bisa kita sebut Nyai, yang dimana sosok itu berada di sini ya, karena tempat ini itu ada hubungannya dengan prasasti batu tulis seperti yang Frisly katakan tadi. aksara. Menarik, lokasi kita kali ini sebenarnya kata dia terikat dengan batu yang bertuliskan aksara Sunda kuno. Aksara Sunda baku, aksara Sunda kuno yang mengkaitkan dengan kerajaan Pajajaran di abad 11. Dan jujur aku keringetan banget karena pada saat komunikasi aku tadi seperti dihantarkan. Karena sebenarnya memang benar Fasya, kalau di lokasi ini banyaknya masyarakat yang melihat sosok berkebaya. Oh, sosok wanita berkebaya. Betul. Ya? Penguasa daerah ini jauh lebih banyak dihuni oleh sosok perempuan berkebaya kuno yang mereka memang sudah hadir di abad 11, di abad 12, dan pada saat itu mereka adalah para penghibur bagi antar kerajaan. Jadi sebenarnya mungkin ini berkaitan sama sosok yang ada di bawah nanti kita temuin. Dan aku juga dapat poinnya. Ternyata sosok yang tidak berkepala itu adalah kompeni Belanda yang dihabisi. Pada saat zaman penjajahan, mereka dihabisi oleh para perempuan menggunakan belati. Jadi belati kecil itu memang kepalanya dipegang terus dihabisi sampai ditusuk berkali-kali agar kepalanya itu putus. Dan kepalanya itu dibuang jauh, dan badannya itu ditimbun di bawah tanah saat ini kita berada. Oh, berarti sosok yang tadi kita lihat tanpa kepala itu, kenapa dia ada di sini? Karena dulunya dia memiliki cerita tragis di tempat ini, Kak Frisly. Betul. Sebenarnya mungkin itu karena amarah yang besar dari orang Indonesia ya. Orang Indonesia pada saat penjajahan. Jadi memang mereka tidak terima, lalu dihabisi oleh para perempuan. Sehingga antara sosok berkebaya yang saat ini sedang ada di ujung sana dengan sosok yang tanpa kepala yang saat ini kita bawa, mereka tidak pernah bertemu, Fasya. Jadi dua sosok ini bertabrakan. Ketika sosok perempuan berkebaya itu ada di padepokan, sosok tanpa kepala ini tidak ada di sini. Di sini nih kayak laki-laki tapi jangkung besar gini. Pas di sumur burung. Aku dapat pesan juga bahwa bahasanya sebenarnya masyarakat sekitar sini sangat menghargai adat dan budaya. Jadi tidak akan diganggu oleh para penunggu atau leluhur dari prasasti tersebut. Tapi sampai kapanpun dan mau digunakan sebagai tempat apapun ini akan selalu menjadi
jalur bagi kerajaan di abad 11 pada saat itu. Jadi nggak heran Fasya kalau banyaknya bertemu dengan sosok seperti siluman harimau, siluman kera, bahkan siluman ular yang lumayan besar, dan mereka itu gunanya hanya untuk menjaga kelestarian daerah sini. Jadi ini sangat positif Fasya, dan itu ada di bagian belakang kita. Saat ini mereka menjaga area belakang dan tidak berkaitan dengan tempat para pekerja yang tadi kita bahas. Oke, udah ngerti sih. Tapi mungkin masih ada satu hal yang perlu kita bongkar lagi Fasya, yang perlu kita temuin faktanya. Karena saat ini sosok perempuan memakai kebaya berwarna peach, jadi menuju kuning dan agak merah, itu dengan rambut yang setengah dikuncir. Dia mengajak kita untuk Ikut dia. mendekat ke arah sana. Sepertinya sih ada mata air atau perairan ya Fasya. Karena emang aku dapat gambaran kalau di sana dikelilingin dengan para makhluk-makhluk kecil yang tadi sempat kita temuin di awal. Oh. Kita langsung ke arah Iya, sana. boleh Kak Frisly. Hati-hati Kak Frisly. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyai. Lewat sini Fasya. Sini. Ternyata ada sumur. Ada sumur. Permisi. Coba Fasya dilihat ada airnya enggak? Kalau masih ada air, berarti ini alasannya. Masih Masih ada air. masih ada airnya. Oke, ini jujur ini sangat unik karena lagi-lagi aku dapat flashback yang sangat jelas kalau di bawah kita ini sumber mata air dari tempat sekitar, dan juga dulunya di samping kita ini kolam yang besar atau memang dari dulu bisa dikatakan menjadi sendang, tempat permandian para perempuan dan untuk membuka aura. Jadi ketika para kerajaan meminta untuk adanya hiburan sebelum para perempuan itu hadir, Fasya, Mereka mandi dulu. iya harus dibersihkan atau dibuka auranya. Oke. Sosok berkebaya itu tidak sama sekali seram, tidak dengan luka yang banyak di wajahnya, sangat cantik, hanya bagian bibirnya berdarah seperti sayatan banyak di daerah bibir. Sosok perempuan ini memang bisa dikatakan merupakan sosok yang dituakan Di wilayah ini. Iya, jadi para mungkin pemilik secara garis keturunan, mereka memang sudah bertemu dengan sosok perempuan berkebaya peach ini, Fasya. Untuk sekarang sosok perempuannya itu lagi ada di mana Kak Frisly? Di samping kamu, sosoknya ada di samping Fasya dengan tangan satu turun ke bawah dan satunya seperti selalu menggerakkan tangannya seperti ini. Adanya sosok berkebaya di area sumur ini juga sering dilihat oleh beberapa warga yang dulunya pernah bekerja di sini. Seperti Pak Mustafa yang memang pernah melihat secara langsung sosok berkebaya di area bawah. Mana saya sendiri juga pernah di ini ya, digodain gitu. Kalau di bawah ini nih nenek-nenek, terus perempuan yang berkebaya. Kayaknya mana sebelum ini guys sumbermu udah ada neng dulu ke. Itu kan karena nggak pernah dikunjungin.